Suatu hari datang seorang pemuda menemui Wali Paidi. "Wali Paidi, maafkan saya yang telah memfitnah Wali dan ajarkan saya sesuatu yang bisa menghapuskan kesalahan saya ini. Aku berusaha menjaga lisanku, tak ingin sedikit pun menyebarkan kebohongan dan menyinggung perasaan Wali Paidi." Wali Paidi terkekeh tertawa. "Ngaco Riko Kang? Apa kau serius?" kata Wali Paidi. Pemuda itu menganggukkan kepalanya dengan penuh keyakinan. "Saya serius, Wali. Saya benar-benar ingin menebus kesalahan saya. Maafkan saya telah memfitnah Wali Paidi." Wali Paidi terdiam beberapa saat. Ia tampak berpikir. Pemuda itu sudah membayangkan sebuah doa yang akan diajarkan kepadanya, yang jika ia membacanya beberapa kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ia juga membayangkan sebuah lagu atau tirakat atau apa saja yang bisa menebus kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa fitnahnya. Beberapa saat kemudian, Wali Paidi mengucapkan sesuatu benar-benar di luar perkiraan pemuda itu. "Apakah kau punya sebuah kemoceng di rumah?" tanya Wali Paidi. Pemuda itu benar-benar heran. Wali Paidi justru menanyakan sesuatu yang tidak relevan untuk permintaan pemuda itu. Dalam hati pemuda itu bergumam, "Aku benar-benar heran. Wali Paidi justru menanyakan sesuatu yang tidak relevan untuk memintaku tadi." Dalam hati pemuda itu, "Maaf Wali, maksudnya gimana ya?" Dia berusaha memperjelas maksud perkataan Wali Paidi. Wali Paidi tertawa, seperti yang biasa-biasanya tertawa lepas. Di ujung tawanya ia sedikit terbatuk-batuk sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menghampiri pemuda itu. "Ya, temukanlah sebuah kemoceng di rumahmu, Kang," katanya. Tampaknya Wali Paidi benar-benar serius dengan permintaannya. "Iya Kang, saya punya sebuah kemoceng di rumah. Apa yang harus saya lakukan dengan kemoceng itu?" jawab pemuda itu. Wali Paidi tersenyum. "Besok pagi berjalanlah dari rumahmu ke pondokku. Berjalanlah sambil mencabuti bulu-bulu di kemoceng itu. Setiap kali kau mencabut sehelai bulu, ingat-ingat perkataan burukmu tentang aku, lalu jatuhkan di jalanan yang kau lalui." Pemuda itu hanya bisa mengangguk. Dia tidak bisa membantahnya. Barangkali maksud Wali Paidi agar dia merenungkan kesalahan-kesalahannya. Dan dengan menjatuhkan bulu-bulunya satu persatu, maka kesalahan-kesalahan itu akan gugur diterbangkan waktu. Batin dalam hati pemuda itu. "Kau akan belajar sesuatu darinya," kata Wali Paidi. Ada senyum yang sedikit berkembang di wajah pemuda itu. Keesokan harinya pemuda itu menemui Wali Paidi dengan sebuah kemoceng yang sudah tak memiliki sehelai bulu pun pada gagangnya. Dia segera menyerahkan gagang kemoceng itu pada beliau. "Ini Wali, bulu-bulu kemoceng ini sudah saya jatuhkan satu persatu sepanjang perjalanan. Saya berjalan lebih dari 5 kilometer dari rumah saya ke pondok ini. Saya mengingat semua perkataan buruk saya tentang Wali Paidi. Saya menghitung betapa luasnya fitnah-fitnah saya tentang Wali yang sudah saya sebarkan kepada begitu banyak orang. Maafkan saya Pak Wali Paidi." Wali Paidi mengangguk-angguk sambil tersenyum. Ada kehangatan yang aku rasakan dari raut mukanya. "Seperti aku katakan kemarin, aku sudah memaafkanmu. Barangkali kau hanya khilaf dan hanya mengetahui sedikit tentangku, tetapi kau harus belajar sesuatu," kata Wali Paidi. Pemuda itu hanya terdiam mendengar perkataan Wali Paidi yang lembut, menyejukkan hati. "Kini pulanglah," kata Wali Paidi. Pemuda itu baru saja akan segera beranjak untuk pamit dan mencium tangannya. Tetapi Wali Paidi melanjutkan kalimatnya. "Pulanglah dengan kembali berjalan kaki dan menempuh jalan yang sama dengan saat kau menuju pondokku tadi." Pemuda itu terkejut mendengarkan permintaan Wali Paidi, apalagi mendengarkan syarat berikutnya. "Sepanjang jalan kepulanganmu, pungutlah kembali bulu-bulu kemoceng yang tadi kau cabuti satu persatu. Esok hari laporkan kepadaku berapa banyak bulu yang bisa kau kumpulkan. Kamu gak harus menemukan semuanya." Pemuda itu terdiam.
dia tak mungkin menolak permintaan Wali Paidi. Kau akan mempelajari sesuatu dari semua ini, tutup Wali Paidi sebelum berpisah. Sepanjang perjalanan pulang, pemuda itu berusaha menemukan bulu-bulu kemoceng yang tadi dilepaskan di sepanjang jalan. Hari yang terik, perjalanan yang melelahkan, betapa sulit menemukan bulu-bulu itu. Mereka tentu saja telah tertiup angin atau menempel di sebuah kendaraan yang sedang menuju kota yang jauh, atau tersapu kemana saja ke tempat yang kini tak mungkin bisa ditemui. Tapi pemuda itu harus menemukan beberapa bulu kemoceng itu. Dia harus terus mencari ke setiap sudut jalanan, ke gang-gang sempit, kemana saja. Pemuda itu terus berjalan. Setelah berjam-jam, pemuda itu berdiri di depan rumahnya dengan pakaian yang basah keringat, nafasnya berat, tenggorokannya kering. Di genggaman tangannya ada 5 helai bulu kemoceng yang berhasil ditemukan sepanjang perjalanan. Hari sudah menjelang petang. Dari ratusan bulu kemoceng yang dicabuti dan dijatuhkan dalam perjalanan pergi, hanya 5 helai yang berhasil ditemukannya. Ya, hanya 5 helai. Hari berikutnya pemuda itu menemui Wali Paidi dengan wajah yang murung. Dia menyerahkan 5 helai bulu kemoceng itu kepada Wali Paidi. Ini Wali, hanya ini yang berhasil saya temukan. Dia membuka genggaman tangannya dan menyodorkannya kepada Wali Paidi. Wali Paidi terkekeh, tertawa. Kini kau telah belajar sesuatu, kata Wali Paidi. Pemuda itu mengernyitkan dahinya. Apa yang telah aku pelajari, Pak Wali? Aku benar-benar tak mengerti, kata pemuda itu. Ya, tentang fitnah-fitnah itu, jawab Wali Paidi. Tiba-tiba tersentak, dadanya berdebar, kepalanya mulai berkeringat dingin. Pemuda itu mulai risau. Bulu-bulu yang kau cabuti dan kau jatuhkan sepanjang perjalanan adalah fitnah-fitnah yang kau sebarkan. Meskipun kau benar-benar menyesali perbuatanmu dan berusaha memperbaikinya, fitnah-fitnah itu telah menjadi bulu-bulu yang berterbangan entah kemana. Bulu-bulu itu adalah kata-katamu. Mereka dibawa angin waktu kemana saja. Ke berbagai tempat yang tak mungkin bisa kau duga-duga. Ke berbagai wilayah yang tak mungkin bisa kau hitung. Tiba-tiba pemuda itu menggigil mendengarkan kata-kata Wali Paidi. Seolah-olah ada tabrakan pesawat yang paling dahsyat di dalam kepala pemuda itu. Seolah-olah ada hujan mata pisau yang menghujam jantung pemuda itu. Pemuda itu sangatlah trauma. Dalam hatinya ingin dia mencabut lidahnya sendiri. Bayangkan, salah satu dari fitnah-fitnah itu suatu saat kembali pada dirimu sendiri. Barangkali kau akan berusaha meluruskannya, karena kau benar-benar merasa bersalah telah menyakiti orang lain dengan kata-katamu itu. Barangkali kau tak ingin mendengarnya lagi, tetapi kau tak bisa menghentikan semua itu. Kata-katamu yang telah terlanjur tersebar dan terus disebarkan di luar kendalimu tak bisa kau bungkus lagi dalam sebuah kotak besi untuk kau kubur dalam-dalam, sehingga tak ada orang lain lagi yang mendengarnya. Angin waktu telah mengabadikannya. Fitnah-fitnah itu telah menjadi dosa yang terus beranak pinak, tak ada ujungnya. Agama menyebutnya sebagai dosa jariah, dosa yang terus berjalan di luar kendali pelaku pertamanya. Maka tentang fitnah-fitnah itu, meskipun aku atau siapapun saja yang kau fitnah telah memaafkanmu sepenuh hati, fitnah-fitnah itu terus mengalir hingga kau tak bisa membayangkan ujung dari semuanya. Bahkan meskipun kau telah meninggal dunia, fitnah-fitnah itu terus hidup karena angin waktu telah membuatnya abadi. Maka kau tak bisa menghitung lagi berapa banyak fitnah-fitnah itu telah memberatkan timbangan keburukanmu kelak. Tangis pemuda itu benar-benar pecah. Pemuda itu tersungkur di lantai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pemuda itu hanya bisa terus mengulangi istighfar. Dadanya gemuruh, air matanya menderas dari kedua ujung matanya. Ajari saya apa saja untuk membunuh fitnah-fitnah itu ya Wali Paidi,
Tolong ajari saya." Astagfirullahaladzim. Pemuda itu terus menangis menyesali apa yang telah diperbuatnya. Wali Paidi tertunduk. Beliau tampak meneteskan air matanya. "Aku telah memaafkanmu setulus hatiku, nak," kata Wali Paidi. "Kini aku hanya bisa mendoakanmu agar Allah mengampunimu, mengampuni kita semua. Kita harus percaya bahwa Allah dengan kasih sayangnya adalah zat yang maha terus menerus menerima taubat manusia. Innallaha tawwabur rahim. Dan percayalah bahwa Allah menghadirkanmu ke rumahku. Kau mengakui salahmu adalah cara Allah mengurangi beban dosamu, cara Allah mengingatkanmu." Tidak seperti biasanya, Wali Paidi diminta mengisi kultum atau tausiah di sebuah pabrik wig. Wali Paidi ternyata tidak mengisi pengajian, tapi malah mencoba teknik psikologinya yang pernah ia dapat di bangku kuliah di Yogyakarta. "Bu, bagaimana perasaan ibu dengan kondisi ibu bekerja saat ini? Lebih merasa cukup dengan suami saja yang bekerja, atau merasa lebih cukup dengan ibu ikut bekerja?" Wali Paidi menanyakan pertanyaan kepada ibu-ibu. 90% perempuan yang bekerja menjawab, "Saya merasa lebih cukup dengan hanya suami saja yang bekerja, ketimbang saat ini saya ikut bekerja." Para istri itu mengaku justru dengan dirinya bekerja, utang keluarga justru bertambah. Padahal niat awalnya agar utang suami tidak bertambah parah. Dulu semua yang diinginkan selalu bisa terpenuhi, tapi dengan ikut bekerja justru malah menjadi selalu kurang. Tidak ada yang cukup. Setelah para istri ini curhat dengan kondisinya, lalu Wali Paidi bertanya kepadanya, "Ibu tahu tidak penyebab mengapa dulu saat suami ibu yang bekerja semuanya tercukupi dan sekarang ibu bekerja justru selalu kurang?" Ibu-ibu itu menggeleng. Mereka hanya heran, harusnya dengan ikut bekerja kebutuhan rumah tangga menjadi lebih dari cukup. Tapi nyatanya tidak demikian. Wali Paidi sampaikan begini kepada ibu-ibu itu, "Keberkahan rizki ibu telah hilang. Ibu-ibu tahu mengapa hilang? Begini, Bu. Dulu saat suami ibu saja yang bekerja, ibu masih sempat mengurus anak-anak berangkat sekolah. Ibu masih sempat membangunkan suami untuk sholat malam. Ibu masih sempat membuatkan sarapan untuknya. Dan ketika suami ibu pulang kerja, ibu sudah cantik, berdandan rapi untuk menghilangkan kelelahan suami ibu sore itu. Ibu masak yang terenak untuk suami dan masih sempat membacakan dongeng untuk anak-anak ketika akan tidur. Dan masih fresh saat suami ibu mengajak bercinta. Tapi saat ibu bekerja saat ini, ibu lebih awal kan berangkatnya dari suami? Karena ibu masuk jam 7 pagi. Karena khawatir terlambat dan jarak yang jauh, ibu berangkat jam 5.30. Padahal barangkali suami baru saja mandi. Anak-anak belum terurus, baju sekolahnya, bahkan bisa saja di antara mereka nggak ada yang sarapan. Karena ibu lupa menyediakan. Iya kan, Bu? Kata Wali Paidi kepada mereka. Di antara ibu-ibu yang bekerja itu mulai menangis. Wali Paidi meminta izin untuk meneruskan tausiahnya. Dan ketika suami ibu pulang, ibu belum pulang karena ibu diminta lembur oleh bos ibu di pabrik. Ketika suami sudah ada di rumah jam 5 sore, ibu masih berkutat dengan pekerjaan sampai jam 8 malam. Suami ibu bingung kemana dia mengadukan ceritanya hari itu. Dia mencari nafkah. Anak-anak ibu belum mandi, bahkan bisa saja di antara mereka ada yang tidak sholat maghrib karena tidak ada yang mengingatkannya. Kemudian ketika mau makan, akhirnya makan seadanya, hanya masak mie dan telur karena hanya itu yang mereka mampu masak. Suami ibu hanya makan itu hampir tiap malam, sedangkan ibu baru pulang jam 9 malam sampai di rumah saat anak-anak ibu sudah lelah karena banyak bermain. Bahkan di antara mereka masih ada yang bau karena nggak mandi. Suami ibu terkapar, tertidur karena kelelahan, karena suami ibu menunggu kedatangan ibu.
Kondisi ibu juga lelah, sangat lelah bahkan. Ibu bahkan berbulan-bulan tidak bisa berhubungan dengan suami karena kelelahan. Ibu bekerja untuk menambah keuangan keluarga, tapi ibu kehilangan banyak hal. Hal-hal yang pokok menjadi tidak selesai. Hal-hal yang ibu kerjakan di pabrik juga tidak maksimal karena hati ibu sedih tidak punya kesempatan mengurus suami dan anak-anak di rumah. Pakaian suami dan anak-anak kumal, kuku anak-anak panjang, rambut anak-anak gondrong dan tak terurus. Ibu-ibu itu semakin kencang menangisnya. Di antara mereka mengatakan, "Hentikan Pak, aku tak tahan lagi, hentikanlah tolong." Sang ibu itu memeluk teman yang di sebelahnya dan menangis. Di penutup pembicaraan, Wali Paidi menyampaikan, "Tidak ada larangan ibu bekerja. Dengan satu syarat, tugas pokok ibu tidak ada masalah. Tidak ada hak-hak suami dan hak-hak anak-anak yang berkurang yang dapat menyebabkan ketidakberkahan uang yang ibu dapatkan dari bekerja. Pastikan itu semua tidak ada masalah dan bekerjalah setelah itu." Kumandang ayat Al-Quran dari beberapa masjid terdengar bersahutan tanda sebentar lagi sholat Jum'ah akan segera dimulai. Sebagai tanda Wali Paidi mengakhiri cerita, disusul tangis wanita-wanita setengah baya. Mungkin mereka merasa bersalah sama anak dan suaminya. Bahkan ada gadis muda menangis sangat keras. Ternyata dia baru bercerai dengan suaminya akibat dia sibuk bekerja. Selesai mengisi tausiah dengan ibu-ibu di pabrik, Wali Paidi menaiki kendaraannya untuk pulang. Bersegera pergi Jumatan. Namun belum ada 50 meter, adzan Jumat sudah berkumandang. Ini adzan memang terlalu cepat, tapi wajib hukumnya bagi Wali Paidi ketika mendengar adzan harus berhenti dan sholat di tempat tersebut. Wali Paidi masuk ke masjid tersebut. Dengan disambut seluruh jamaah, ternyata mereka tahu cara agar masjidnya disambangi Wali Paidi dengan mengumandangkan adzan saat Wali Paidi lewat. "Assalamualaikum ya Waliullah Wali Paidi. Sugeng rawuhipun mugi dados barokai kagem sedaya jamaah wonten kampung mriki." "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab Wali Paidi. "Kersane kados pundi? Ayo ndang dimulai Jumatan." "Nuwun sewu Mas Wali, konco-konco ngersakaken Mas Wali minggah mimbar ngisi khutbah," jawab seorang yang sepertinya dituakan di masjid tersebut, yang ternyata bernama Pak Uji. Beliau kepala dusun di tempat tersebut. Waktu Jumatan sudah dimulai, Wali Paidi naik mimbar mengisi acara khutbah Jumat Kliwon yang barokah ini. Walidi menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Di zaman jahiliyah hiduplah raja bernama Habib bin Malik bin Sam. Dia menyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah SAW. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW dan membalas surat itu bahwa ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Abtah dekat Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. "Seperti apa sih Muhammad itu?" tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. "Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim," jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur, dan baik budi. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami, yaitu berhala kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW dan menyuruh untuk memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah SAW datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Khadijah radhiyallahu anha.
Sepanjang jalan Khadijah radhiyallahu anha menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq. Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai di desa Abtah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuhan kehendaki?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan. Kemudian munculkanlah bulan, lalu turunkanlah bulan ke tanganmu. Belah menjadi 2 bagian dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu, kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira. Pasti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak dapat melakukannya. Dengan tegas dan yakin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuhan." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan ke arah gunung Abi Qubais dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga, tanpa diketahui oleh siapapun juga, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Allah berfirman, "Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali." Tentang permintaan Habib bin Malik, "Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan serta mengganti siang dan malam." Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan serta buta. Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkan anak itu sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam turun menjumpai orang kafir. Sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan 2 jari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, segera membelah. Segera setelah itu beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu beliau memasukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tidak lama kemudian, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub orang-orang menyaksikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggenggam bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu, bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun hati Raja Habib masih beku, maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai 1 syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang cacat bukan? Sekarang
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna. Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" "Aku bermimpi didampingi seorang lelaki tampan rupawan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat," jawab sang putri. Maka ketika itu juga Raja Habib pun bersujudlah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ringkasan khutbah Wali Paidi. Dan luar biasanya yang hadir di situ menangis semua dan bersyahadat kembali, minta syahadatnya disaksikan oleh Wali Paidi. Jadi tetaplah jadi wayang yang tak protes sama dalang. Suasana di Mekah malam ini dinginnya luar biasa. Penghangat ruangan seolah-olah tidak berfungsi. Guyon maton Wali Paidi malam ini dengan sahabatnya Muhammad Uji bin Maulana Ishak. "Istrimu gimana kabarnya?" tanya Wali Paidi. "Baik kan, dia rajin dan sangat mandiri." "Sendirian? Apa saja bisa?" Wali Paidi heran. "Iya, istriku hebat kok. Alhamdulillah." "Lah, kalau kamunya santai di rumah, kok istrimu nggak kamu antarin toh bro?" tanya Wali Paidi lagi. "Sudah bisa pergi sendiri kok." "Wanita emang begitu bro. Dia pasti berusaha tidak merepotkan suami. Punya istri mandiri itu enak bro. Tapi jadi suami jangan terlalu terlena kalau punya istri mandiri. Bahaya bro kalau wanita terlalu mandiri," kata Wali Paidi. "Bahaya bagaimana?" "Ya, iya kalau apa-apa sudah bisa sendiri, apa gunanya kamu bro? Bisa-bisa nggak dianggap nanti kamu. Jadi ada nggak ada sama saja. Apa kamu mau begitu?" ungkap Wali Paidi. "Ya enggak lah. Aku lihat jualan online istri kamu juga makin rame. Karir di pekerjaan tepatnya makin baik." "Iya kan?" jawab pemuda itu. "Berarti kamu harus makin berperan dengan tanggung jawabmu bro. Istrimu sudah membantumu mencari nafkah. Kamu juga harus bantu-bantu dia," Wali Paidi menasehati. "Nanti orang lain yang perhatian sama dia, membantu dia, nanti kamu repot sendiri." Uji mengangguk, tanda sepakat. "Oh iya, kamu sering temuin wanita-wanita di luaran sana yang garang, galak, dan emosinya meledak?" "Iya enggak?" tanya Wali Paidi. "Sering Kang Wali, sering banget. Ada yang Superman, ada yang manja tapi ganas, ada yang modal body, ada yang ini itu, banyak banget lah." "Kamu tahu kenapa?" tanya Wali Paidi. Uji menggeleng. "Itu karena sudah luntur fitrah kemanjaannya, terlalu banyak beban di pundak dan pikirannya. Dia merasa amat sangat capek dengan aktivitasnya. Dia sudah merasa dirinya bukan wanita yang lembut. Kalau istrimu sedang manja dan minta tolong sama kamu, padahal kamu tahu dia bisa melakukannya sendiri, selagi kamu bisa, ya tolong dia. Bantu dia, karena tugasmu menjadikan dia ratu, bukan jadi budakmu. Buat istrimu tetap tergantung sama kamu. Jangan biarkan apa-apa sendiri. Apalagi kemarin aku pernah lihat dia pasang sendiri lampu ruang tengah yang mati.
Keterlaluan kamu, Ji. Nebang pohon pisang sendiri, nyambung keran kamar mandi sendiri. Jangan-jangan dia nanti cari kepuasan ranjang sendiri. Bahaya itu. Uji orang yang patuh dengan Wali Paidi. Mendengar petuah panjang darinya, dia tak banyak membantahnya. Kunci rumah tangga bahagia itu harus ada rasa saling enak, saling iya, saling cinta, juga saling membutuhkan satu sama lain. Jadi, sebisa mungkin bagaimana caranya tetap membuat istrimu merasa membutuhkanmu. Jangan sampai itu memudar meskipun dia istrimu sendiri yang mandiri. Kalau kamu mampu melakukan itu, tak ada alasan baginya untuk tidak menganggapmu dan tidak menghormatimu. Kamu pasti dihormati dan tetap menjadi suami. Tetap jadikan dia bidadari surga yang Allah titipkan kepadamu. Jadi ratu di rumahmu. Hari-hari terakhir di Tanah Suci, Wali Paidi duduk iktikaf di masjid. Duduk dengan kusuk, terdengar sayup-sayup lantunan ayat suci. Hampir semua yang ada di Masjidil Haram tiba-tiba mendengar tangisan laki-laki begitu keras. Duduk kurang lebih 2 shaf di depan Wali Paidi. Tangisan doanya begitu jelas bahwa dia lagi mengalami masalah keluarga yang luar biasa. Rumah tangga hancur karena kurangnya rasa percaya dari masing-masing pasangan. Tiba-tiba dia berbalik dan menangis memeluk Wali Paidi. Ya Wali, tolong mintakan sama Tuhanmu, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar istriku kembali kepadaku. Rumah tangga kami biar harmonis, satukan hati kami seperti dulu, berkahi usaha kami, rahmati keluarga kami, tolonglah Wali Paidi, doakan pada Allah. Sudah, jangan menangis, tenangkan hatimu, seka keringat dan air matamu. Sebelum saya bantu doa, saya jelaskan bahwa aksi, reaksi, sebab akibat itu berlaku di semua ruang dan waktu. Jadi, hasil dari segala sesuatu itu bermula dari tindak lakumu sendiri, akibat dari ulahmu sendiri, dan perbuatan baik atau burukmu sendiri. Aku kasih tahu, ini 12 penyakit dalam rumah tangga. Yang satu, kutilan, kurang tahu ilmu pernikahan. Rumah tangga akan sukses jika dipandu dengan ilmu agama. Ilmu agama, suami istri yang mumpuni akan diberi kebaikan dalam rumah tangganya. Rasulullah bersabda, barang siapa dihendaki Allah kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam ilmu-ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari. Penyakit yang kedua, kutuan atau singkatan dari kurang tahu arah dan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21 adalah supaya kita bisa hidup damai, penuh ketenangan, saling jaga, saling melengkapi, saling membahagiakan. Yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia, Allah, menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu tentram. Ar-Rum ayat 21. Penyakit yang ketiga adalah kusta, kepanjangan dari kurang sabar meraih cita. Naik tangga mesti dari tangga pertama dulu. Kebanyakan kita ingin langsung sampai di tangga puncak. Tentu tidak mungkin. Maka sabarlah berproses dalam berumah tangga. Insya Allah akan sampai pula ke tangga puncak akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Al-Imran ayat ke-200. Penyakit yang keempat adalah kudis, singkatan dari kurang urus duit, selalu habis. Manajemen keuangan yang tidak cakap, tidak bisa menentukan skala prioritas, tidak bisa menahan diri untuk belanja yang tidak penting dan mengabaikan kebutuhan yang pokok dan jangka panjang. Biasanya karena sifat boros, maka rumah tangga akhirnya akan oleng. Maka cakaplah dalam mengelola uang dan tidak boros. Insya Allah keluarga akan damai dan mapan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemborosan itu adalah saudaranya setan. Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Penyakit yang kelima adalah kanker, kepanjangan dari kantong kering. Karena boros, karena malas, karena tidak mau belajar untuk cerdas, akhirnya kita miskin. Maka keadaan miskin akan banyak bisikan setan.
banyak percekcokan, sering terjadi pertikaian dan lain sebagainya. Maka banyaklah belajar, jangan boros dan bekerja keraslah. Insya Allah kita akan terbebas dari kemiskinan yang sangat menyesalkan, dan akhirnya insya Allah kita akan menjadi kaya. Hampir-hampir kefakiran atau kemiskinan itu menjadi kekafiran. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Penyakit yang keenam adalah sembelit. Sedekah dan memberi sangat sulit. Jika seluruh anggota keluarga pelit, maka rizki akan sulit. Jikapun Anda keluarga yang pelit tapi rizki terus melangit, pasti itu istidrot. Pelit membuat semua urusan rumah tangga akan rumit. Tapi jika dermawan, semua urusan rumah tangga akan penuh kebaikan dan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya, lalu mengembangkannya untuk pemiliknya. Atau yang berinfak sebagaimana salah seorang kalian mengembangbiakkan anak kuda atau anak untanya, sampai harta itu menjadi sepenuh bukit. Hadis riwayat Bukhari. Penyakit yang ketujuh, meriang. Singkatan dari menengok istri atau suami orang. Salah satu hak pasangan yang jadi kewajiban bagi pasangan lainnya yang mesti ditunaikan oleh masing-masing pasangan adalah kebutuhan badaniah. Maka jika hal ini diabaikan akan menjadi celah keretakan. Makanya Allah memerintahkan dalam Al-Quran, apabila mereka atau istri telah bersuci atau mandi besar, maka datangilah mereka itu atau istri di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Penyakit yang kedelapan adalah tipes. Tidak peduli perasaan. Tidak saling pengertian dan tidak peduli perasaan masing-masing pasangan akan membuat pasangan saling menyakiti dan tersakiti. Rasulullah SAW bersabda, orang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya, dan aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluargaku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penyakit yang kesembilan adalah malaria, mencari lain pria atau mencari lain wanita. Penyakit berumah tangga lainnya adalah sifat bosan kepada pasangan, baik bosan kepada fisiknya, sikapnya, dan kebersamaannya. Maka jika tidak bisa menundukkan rasa bosan itu, akhirnya ada yang sampai berbuat selingkuh dengan mencerai atau menggugat cerai. Yang sedang berpikir untuk cerai, takutlah akan sabda Nabi ini. Siapa saja wanita yang meminta atau menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Penyakit yang ke-10 adalah kurang rapi. Banyak istri dan suami tergoda kepada selain pasangannya gara-gara suami dan istri di rumah tidak memerhatikan kerapiannya, kebersihannya, kepantasan, dan keindahannya. Maka perbaikilah penampilan kita dengan tampil di depan pasangan kita dengan tampilan terbaik. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Hadis riwayat Tabrani. Penyakit yang ke-11 adalah mual, mengabaikan urusan halal. Jika suami atau istri sudah ngaji, sudah umroh, sudah haji, dan sebagainya, tetapi masih tetap bermasalah di rumah tangganya, maka periksalah kehalalan rizki keluarganya. Karena rizki haram, pembawaannya panas. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang-barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Penyakit yang ke-12 adalah jerawat, singkatan dari jarang berdoa lewat sholat. Jangan sepelekan doa supaya kebaikan berumah tangga selalu terjaga. Karena doa adalah energi yang menghidupkan keluarga. Doa adalah benteng yang melindungi keluarga. Doa adalah embun yang akan menyejukkan keluarga. Amalkanlah doa-doa mastur dari Al-Quran untuk kebaikan rumah tangga. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami
iman bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Sekarang mari sholat sunnah 12 rakaat sebelum kita berdoa bersama, ujar Wali Paidi kepada orang itu. Kisah Wali Paidi mengenang Gus Dur pada haul ke-6 Gus Dur dan mata Allah. Tanpa didampingi siapapun, Gus Dur dan Wali Paidi bertemu di Masjid Agung Demak kala itu. Pakaian batik dan sarung membungkus tubuhnya, peci yang miring serta kacamata tebalnya melengkapi kediriannya. Dialog antara Gus Dur dan Wali Paidi terjadi. Wali Paidi pun bercerita, dialog yang begitu aneh pun terjadi. Aneh karena perbincangan kami kesana kemari, tak jelas arahnya. Gus Dur ngendiko, sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu ambil pusing, terus saja jalan. Iya Gus, tapi bagaimana tidak repot, hidupmu terlalu banyak tapi, sergah Gus Dur. Apakah kamu kenal Wok Totoh? Maksud saya Kiai Haji Totoh Gojali. Disebut kenal ya tidak, tapi saya sering mendengar ceramah-ceramahnya di radio, jawab Wali Paidi. Belajarlah kamu kepadanya, bagaimana memurnikan tauhid masyarakat. Dia menggunakan bahasa lokal sebagai senjatanya, memakai humor cerdas tanpa hina dan caci. Baik Gus, kalau itu perintah panjenengan, kata Wali Paidi penuh semangat. Ini bukan perintah, ini memang sesuatu yang harusnya kamu lakukan sebagai dai. Kamu suka menulis? Tidak Gus, tulisan saya buruk sekali. Saya coba menulis puisi atau cerita pendek, tapi benar-benar buruk hasilnya. Rupanya kamu belum pernah dilukai seorang wanita ya, makanya tulisan kamu tidak bagus. Gus Dur mengejek. Lah, panjenengan tahu dari mana kalau saya belum pernah dilukai wanita? Yaitu tadi, karena sastramu buruk sekali, jadi kamu gak pernah menulis kan? Biasanya ahli sastra yang bagus itu karena menulis dengan hati yang tersakiti. Kamu pernah mondok di pesantren tidak? Pernah Gus. Di mana? Di Al-Falah sama di Al-Musaddadiyah dan beberapa pondok yang lain Gus. Rupanya kamu santri Kiai Syahid sama Kiai Musaddad. Timpal Gus Dur. Iya Gus, jawab Wali Paidi. Saya juga sering bersilaturahmi ke beliau-beliau itu. Mereka salah satu penjaga Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Gus Dur, ketika jadi santri, saya nakal sekali. Saya merasa malu kepada beliau-beliau itu Gus. Saya beritahu kamu, kebaikan seorang santri tidak dilihat ketika dia berada di pondok, melainkan setelah dia menjadi alumni. Kamu tinggal buktikan hari ini bahwa kamu adalah santri yang baik. Nasihat Gus Dur. Terima kasih Gus, jawabnya singkat. Dunia tanpa pesantren bagi saya adalah siksa. Bersyukurlah karena kamu pernah menjadi bagian di dalamnya. Kamu mau tahu rahasia hidup saya dalam memandang segala sesuatunya? Tanya Gus Dur. Tentu Gus, saya ingin tahu rahasia panjenengan. Dalam memandang segala sesuatu, gunakanlah mata Allah. Waduh, bagaimana itu contohnya Gus? Ketika saya didatangi banyak orang yang meminta perlindungan, apakah orang itu benar atau salah, saya terima semuanya dengan lapang dada. Karena apa? Saya selalu yakin Allah lah yang menggerakkan hati mereka untuk datang kepada saya. Jika saya tolak karena mereka bersalah, itu sama saja saya menolak kehendak Allah. Perlindungan saya kepada orang-orang yang disudutkan karena kesalahan itu bukanlah bentuk bahwa saya melindungi kesalahannya, tapi saya melindungi kemanusiaannya. Kalau menurut ajaran di Padokan Karangseket disebutkan wayang itu tidak boleh protes sama dalangnya. Gus Dur menambahkan lagi, lebih jauhnya begini, jika kamu membenci orang karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah tetapi Al-Quran. Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi agamanya. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya, dan buktikan
dan buktikan bahwa kamu mempertuhankan Allah. Kamu harus menerima semua makhluk, karena begitulah Allah. Sehabis dari makam gurunya, Wali Paidi langsung menuju warung kopi di daerah Botoran, Lutz Cafe. Warung kopi yang tertua dari Lutz yang lain. Seperti biasa, Wali Paidi pesan kopi klasik karena hanya menu itu yang masih terasa kopinya. Wali Paidi duduk di teras depan menunggu temannya yang masih sowan ke Mas Kiai. Wali Paidi menyeruput kopi klasiknya sedikit. Karena kopi klasik ini tersaji dengan cangkir yang sangat kecil. Biasanya kalau Wali Paidi lagi ngopi di Lodge Raden Wijaya, dia pesan kopi klasik yang gelasnya agak gede. Di Lodge Botoran ini, dia lupa minta gelas yang agak gede ketika pesan tadi. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke kaca yang bertuliskan Lodge Cafe. Batinnya berkata, semoga Lodge Cafe ini ada di setiap kota seluruh Jawa. Lodge Cafe ini didirikan sejatinya untuk kesejahteraan umat, bukan untuk memperkaya diri. Siapapun yang ngopi di sini ikut andil dalam mensejahterakan umat. Tak lama kemudian, teman Wali Paidi datang. Setelah temannya ini duduk, Wali Paidi bertanya kepadanya, dibilangin apa sama Mas Kiai? Disuruh membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jawab teman Wali Paidi, disuruh langsung praktek. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Wali Paidi. Iya Kang, kata teman Wali Paidi. Memang salah satu karomah para wali saat ini adalah bisa memberi pekerjaan kepada orang lain. Jelas Wali Paidi. Tapi ada yang mengganjal di hati tentang perkataan beliau Kang, kata teman Wali Paidi. Apa itu? Tanya Wali Paidi. Mas Kiai sangat tidak suka kalau melihat anak muda yang kerjaannya mancing. Jelas temannya. Wali Paidi hanya tertawa. Kita kan tahu Mbah Kiai Mojokerto juga sering mancing. Jelas teman Wali Paidi. Wali Paidi menyedot rokoknya dalam-dalam. Lalu dia berkata, dulu ada santri yang bertanya kepada Mbah Kiai. Waktu itu Mbah Kiai sedang dalam posisi mancing. Kiai, apa Nabi Khidir suka dengan orang yang mancing? Tanya santri. Santri ini berasumsi dan sering mendengar cerita kalau Nabi Khidir itu suka menjumpai orang tertentu ketika mancing. Bukan begitu. Nabi Khidir itu suka dengan orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Dan biasanya orang yang mancing itu mempunyai jiwa yang tenang. Jawab Mbah Kiai. Setelah mendengar cerita Wali Paidi, temannya ini berkata kepada Wali Paidi, terus tentang dawuh Mas Kiai tentang mancing ini gimana Kang? Mas Kiai benar, sekarang orang yang suka mancing itu rata-rata bertujuan melarikan diri dari masalah yang dihadapinya. Beda sekali dengan mancingnya Mbah Kiai. Jelas Wali Paidi. Maksudnya Kang? Tanya teman Wali Paidi. Mbah Kiai adalah orang yang sudah mempunyai jiwa yang tenang. Wali Paidi diam. Suasana menjadi hening beberapa saat. Lalu Wali Paidi berkata lagi, Mbah Kiai adalah orang yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang, duduklah kamu di sisiku dengan riang gembira dan penuh ridhoku. Masuklah kamu kepada barisan para kekasihku atau aulia. Masuklah ke tempat yang tidak ada kesedihan maupun kegelisahan. Mbah Kiai mancing itu hanya sebagai sarana untuk berdialog dengan Tuhan, bukan bertujuan melarikan diri dari masalah, atau bukan karena nggak kekerasan tinggal di rumah karena diomeli istri. Jelas Wali Paidi. Teman Wali Paidi ini mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh, aku sekarang paham mengapa Mas Kiai menyuruhku membuka lapangan pekerjaan. Kata teman Wali Paidi, biar teman-teman kita kalau mancing bukan sebagai sarana untuk melarikan diri, tapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah teman Wali Paidi lagi, tidak hanya mancing, tapi banyak teman-teman kita yang menggunakan kuburan para wali sebagai sarana melarikan diri dari masalah, bukan karena niat berziarah. Kata Wali Paidi. Wali Paidi dan temannya lalu tertawa.
Ketika Wali Paidi enak-enak ngopi dan menikmati rokoknya, lewatlah seorang penjual kacang godok. Orang ini menjual kacang dengan memakai pikulan, memakai sarung, baju takwa, dan memakai peci yang semuanya terlihat lusuh. Ketika menjual kacang, dia hanya diam, tidak berteriak menawarkan dagangannya. Kalau ada orang yang memanggil, baru dia berhenti. Kalau nggak ada yang beli, dia jalan terus. Penjual kacang ini tetap tidak berubah sejak dulu. Sewaktu Wali Paidi kecil, penjual kacang ini sudah jualan. Dan sampai sekarang, wajah, kulit, dan pakaiannya tidak berubah. Sama persis seperti yang dilihat Wali Paidi sewaktu kecil. Wali Paidi tersadar kalau sebenarnya penjual kacang ini bukan orang sembarangan. Wali Paidi berdiri dan berniat menghampiri penjual kacang godok tersebut. Penjual kacang itu masuk ke sebuah gang kampung. Wali Paidi mengejarnya. Ketika Wali Paidi masuk gang, penjual kacang itu sudah tidak terlihat, hilang entah kemana. Mungkin beliau tidak berkenan dan asyik dengan kesendiriannya, batin Wali Paidi. Malamnya Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Wali Paidi bertemu dengan gurunya, seorang mursyid yang kamil yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dalam mimpinya, guru Wali Paidi berkata kepadanya, "Nak, wali-wali Allah ada yang sebagian yang tersembunyi. Gusti Allah memang menyembunyikan mereka. Tugas mereka pun hanya Allah yang tahu. Semisal organisasi para wali yang seperti ini tidak masuk menjadi anggota maupun jajaran pengurus, tapi langsung menjalankan tugas dari Allah. Nah, salah satu wali yang seperti ini adalah Uwais Al-Qarni dan penjual kacang godok yang kamu temui kemarin. Mereka ini wali yang mastur atau tersembunyi. Jangankan aku, rajanya para wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani maupun Syekh Abu Hasan Az-Zazili pun tidak akan tahu kalau mereka ini wali. Bukan karena derajatnya lebih tinggi, tapi Allah yang menyembunyikannya. Andai aku masih hidup, aku juga tidak akan tahu." Lalu Wali Paidi terbangun dari tidurnya. Subhanallah, ucap Wali Paidi. Besoknya Wali Paidi mencari keberadaan penjual kacang yang ditemuinya kemarin, tapi tidak ketemu. Wali Paidi memang tidak terlalu ngoyo mencari keberadaan penjual kacang tersebut, hanya sekedarnya saja. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ya nggak apa-apa. Baru 1 bulan kemudian Wali Paidi mendengar keberadaan penjual kacang tersebut. Beliau ini bernama Amin, orang biasa memanggilnya Pak Min Kacang. Beliau bertempat tinggal di daerah pinggiran salah satu kota di Jawa Timur. Wali Paidi baru tahu keberadaan Pak Min. Menurut orang-orang di kampungnya, Pak Min ini orangnya tidak banyak omong, tapi jiwa sosialnya tinggi sekali. Pernah Pak Min ini sendirian membetulkan pagar sekolahan SD yang roboh di kampungnya. Dia menabung sedikit demi sedikit uang dari hasil menjual kacangnya. Pernah juga Pak Min ini sendirian membetulkan jalan di kampung yang sudah rusak parah. Beliau mempaving sedikit demi sedikit. Memang membutuhkan waktu yang lama, tapi akhirnya rampung juga. Orang-orang kampung banyak yang menasehati Pak Min supaya membiarkan saja jalan yang rusak tersebut, karena sebentar lagi pemerintah yang membetulkannya, dan itu memang sudah jadi program pemerintah. Tapi Pak Min tidak mau. Beliau tetap membetulkan jalan tersebut. Beliau bilang, "Gak apa-apa. Mudah-mudahan dengan membetulkan jalan ini Allah memudahkan jalanku di akhirat kelak." Lalu Wali Paidi diajak berjalan ke sawah yang berada di samping rumah Pak Min. Wali Paidi melihat di kejauhan di tengah areal persawahan ada sebuah surau atau langgar. Itu langgar peninggalan Pak Min. Beliau baru saja merampungkannya sebelum meninggal, kata orang kampung tetangga Pak Min. Tetangga Pak Min ini lalu bercerita kepada Wali Paidi, kalau sebelum Pak Min meninggal, dia sempat bertanya kepada Pak Min, mengapa beliau susah payah membangun langgar, sedang beliau ini miskin. Biarlah orang-orang kaya saja yang membangun langgar, karena itu memang sudah kewajibannya. Pak Min menjawab, Nabi Nuh pernah mendatangiku. Beliau menyuruhku untuk membuat perahu seperti yang dibuat olehnya kala itu untuk menyelamatkan umat. Dan dari perintahnya itu, alhamdulillah Allah mengizinkan aku untuk membangun langgar kecil. Langgar itulah perwujudan dari perahu Nabi Nuh.
Wali Paidi menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di matanya. Wali Paidi tidak kuat menahan keharuan di hatinya. Dia lalu pamit pergi. "Terima kasih Pak, terima kasih Bu," pamitnya lirih. Wali Paidi berdoa di samping makam seorang sesepuh yang bisa juga disebut sebagai kiai, tapi lebih ketara seperti orang kejawen. Ngomongnya ceplas-ceplos tanpa tadeng aling-aling. Orang banyak menganggapnya kejawen karena setiap ada orang yang mengeluh masalahnya, pada beliau selalu dijawab dengan ajaran-ajaran Jawa. Bahkan sesepuh ini pernah bilang kepada Wali Paidi kalau dia tahu setiap permasalahan setiap orang yang datang kepadanya dengan hanya melihat hari dan pasarannya. Kalau ada orang yang datang di hari Rabu Pahing, di waktu atau jam sekian, maka permasalahannya ini. Melihat hari, pasaran, dan jam itu sebagai petunjuk awal beliau. Yang menarik dan membuat Wali Paidi tertawa ngakak adalah gayanya yang ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Wali Paidi teringat di waktu Wali Paidi sowan kepada beliau kala itu. Sewaktu Wali Paidi duduk dan ngobrol santai dengan beliau, datanglah seorang santri Thariqah sowan kepada beliau. Penasaran, Wali Paidi juga gak enak melihat kedatangan santri ini. Karena Wali Paidi yakin kalau sesepuh akan menghabisinya dengan komentarnya yang ceplas-ceplos dan gurauannya yang nyerempet bahaya. "Ada apa?" tanya sesepuh. "Begini Mbah, saya ini minta petunjuk. Bagaimana cara menjadi salik atau pelaku thariqah yang baik sehingga cepat mencapai jalan menuju Allah dan makrifat kepadanya," kata santri. "Thariqah iku kacangan," ledek sesepuh. Wali Paidi yang mendengar itu langsung tertawa ngakak, padahal Wali Paidi adalah pelaku thariqah. Lalu sesepuh melanjutkan perkataannya, "Orang thariqah itu orang yang tidak tahu, sehingga butuh jalan sebagai petunjuk." Santri thariqah ini kebingungan mendengar jawaban sesepuh ini. Sesepuh memandang santri thariqah ini dengan tatapan tajam dan sesepuh berkata lagi dengan pedasnya, "Apa motomu kuwi ora ketok? Gusti Allah iku lebih dekat dari urat nadimu, sudah dekat sekali kepadamu. Terus mengapa kamu malah ngalor ngidul menyusuri jalan? Berjalan ke sana kemari mencari Allah, ya tambah jauh jadinya," kata sesepuh itu. "Maka dari itu saya minta petunjuk pada Simbah supaya hati saya bisa hudur ilallah," kata santri dengan agak takut. "Terus kalau kamu bisa hudur kepada Allah, bisa menghadap Allah, kamu mau bilang apa kepada Allah? Mau sambat, pingin sugih, pingin tamumu banyak," kata sesepuh sambil ceplas-ceplos. Santri ini hanya garuk-garuk kepala semakin kebingungan. Wali Paidi mulai tadi hanya bisa tertawa melihat itu semua. "Lihatlah dia," kata sesepuh kepada santri sambil menunjuk Wali Paidi. "Dia itu orang thariqah seperti kamu, diangkat jadi wali bukan karena thariqahnya, tapi karena mengganti gurunya yang sudah meninggal." "Wali apa itu?" "Wali kacangan, ecek-ecek, gak bahaya blas," ledek sesepuh kepada Wali Paidi. Wali Paidi tertawa terpingkal-pingkal mendengar ledekan sesepuh kepadanya, dan dengan masih tertawa Wali Paidi berkata mencoba membalas kepada sesepuh, "Lumayan Mbah, daripada sampean dari dulu jadi kiai, sampai tua pun gak jadi wali." Sesepuh ganti yang tertawa mendengar sindiran Wali Paidi. "Aku radoyan, seumpama disuruh milih, mendingan aku jadi kiai seperti ini daripada jadi wali kacangan kayak kamu. Isone mau ngenteni gurune," balas sesepuh kepada Wali Paidi. "Kan tetap aja wali Mbah," kata Wali Paidi sambil menari-nari di hadapan sesepuh seolah mengejek sambil tertawa. Santri yang melihat kelakuan sesepuh dan Wali Paidi ini jadi nggak karuan perasaannya, bingung bercampur pingin tertawa. Tugas para wali kan menjaga masyarakat, membimbing masyarakat, gampangannya melayani masyarakat. "Jadi kamu ini pelayanku dan aku ini juraganmu," kata sesepuh ganti menari-nari di hadapan Wali Paidi. Wali Paidi semakin tertawa. Wali Paidi tersenyum sendiri kalau mengingat peristiwa itu. Sambil melihat pusara pemakamannya, Wali Paidi berkata di hatinya, "Bisa jadi beliau ini wali yang derajatnya tinggi, sehingga aku tidak mengetahui kewaliannya,
Atau Allah punya pasukan khusus yang terdiri bukan dari kalangan wali, tapi kedudukannya di atas para wali? Ah, memang betul apa kata sesepuh, aku ini memang kajangan.